Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinoto. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang pengalaman saya mengikuti seleksi CGP tahap 2. Dalam hal ini tes wawancara yang baru saja tadi saya laksanakan. Jadi teman-teman sekalian, saya tadi eh, tes wawancara mulai jam 2 sampai jam 3 kurang lebih. Ini setelah sholat asar, saya rekam video ini. Jadi masih hangat-hangat ya, Bapak Ibu. Jadi eh, pengalaman saya sebenarnya kurang, bukan kurang bagus ya, apa ya? Sebenarnya tadi malam saya agak ragu dengan diri saya, apakah saya mampu melewati tes wawancara ini dengan baik. Kenapa? Karena tadi malam teman-teman terus terang saja saya flu, karena kebetulan di tempat saya ini itu musim pancaroba di antara musim hujan, tapi belum turun hujan juga. Jadi yang ada cuma awan-awan saja gitu yang membuat saya flu. Sampai tadi malam kalau nggak salah jam 2 deh baru saya bisa tertidur teman-teman. Makanya saya ragu apakah saya bisa fit pada saat pelaksanaan seleksi wawancara ini. Nah, jaga ya kesehatan teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, kali ini eh, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membagikan pengalaman saya. Jadi tips yang pertama teman-teman sekalian jangan lupa KTP-nya disiapkan di samping. Kenapa? Karena pada saat asesor sudah masuk, biasanya ditanya apakah KTP-nya sudah disiapkan. Jadi nantinya asesor akan memfoto kita selfie dengan KTP tersebut tadi. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, jangan sampai misalnya Bapak Ibu lupa simpan di mana KTP-nya baru setengah mati mondar-mandir. Menurut teman yang sudah pernah lolos CGP itu mempengaruhi nilai. Jadi usahakan KTP ada di samping Bapak Ibu saat sudah mengetik atau mengklik bergabung pada tautan Google Meet tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang saya alami tadi pada saat awal masuk itu ada dua asesor. Saya tadi itu kebetulan asesornya perempuan semua. Alhamdulillah ramah-ramah tadi Bapak Ibu. Yang ditanyakan itu eh, sebenarnya umum, sama dengan kebanyakan sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat esai yang kita isi pada tahap satu kemarin. Kemudian karena saya juga pernah mengikuti CGP angkatan 9, kurang lebih pertanyaannya sebagian besar sama walaupun ada beberapa pertanyaan yang baru. Jadi Bapak dan Ibu nantinya akan ditanya tentang visi misinya apa saja gitu. Maksudnya kira-kira tujuan hidupnya apa. Nah, jadi dalam hal ini kan di surat edaran kemarin kan sudah disampaikan ada 8 kriteria kalau tidak salah yang akan dinilai. Ada visi misi, daya juang, dan sebagainya sampai 8 itu Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga nonton video-video yang lain tentang pengalaman apa namanya wawancara seleksi CGP. Jadi teman-teman sekalian, yang ditanyakan pertama awal-awalnya itu biasanya itu. Jadi dua asesor tadi bergantian, Bapak Ibu ya. Asesor satu dulu bertanya kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan asesor kedua yang juga bertanya kurang lebih 30 menit. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditanyakan pertama tadi seperti yang saya sampaikan tujuan hidup. Kalau saya sih saya jawab kalau misalnya tujuan hidup saya itu ingin bermanfaat untuk orang lain, hingga membuat saya eh, eh, ikut calon guru penggerak. Karena semakin kita berkompeten, nah tentunya kita akan semakin bermanfaat bagi orang lain. Tentunya juga dengan mengikuti pengembangan-pengembangan diri yang lain. Ya, jadi kemudian ditanyakan yang lain, apa namanya? Kira-kira sebagian besar tentang masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kira-kira apa yang kita lakukan saat ada masalah, bagaimana eh, tindakan kita, bagaimana kita menganalisa tindakan tersebut. Kemudian yang paling penting, Bapak Ibu itu hasilnya. Usahakan hasilnya itu positif ya, teman-teman. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu menceritakan pengalaman di sekolah mungkin berkasus dengan orang tua siswa, tapi hasilnya negatif gitu.
mungkin bapak ibu dibawakan parang kah atau apakah. Nah, nggak usah deh diceritain seperti itu ya. Nah, itu hasilnya tentu negatif. Nah, kecuali mungkin setelah dibawakan parang akhirnya menyesal orang tuanya karena merasa salah paham dan sebagainya. Tapi orang tuanya jadi semakin bagus, mungkin boleh. Tapi usahakan kalau misalnya ditanyakan masalah-masalah atau kendala-kendala, usahakan ada solusinya Bapak Ibu yang positif ya. Kemudian eh, yang saya ingat juga yang ditanyakan tentang kelebihan, kelebihan apa yang kita miliki sehingga kita nah, merasa bisa lolos CGP. Jadi kalau menurut saya sih, saya merasa mampu untuk memotivasi orang lain, kemudian percaya diri. Selain itu, saya juga memiliki daya juang yang tinggi. Buktinya, saya pernah mendaftar CGP Angkatan 9 kemarin, tidak lolos. Masih mendaftar gitu, masih mendaftar. Artinya kan daya juang kita di sini yang poinnya tadi itu yang seperti saya bilang, Bapak Ibu, itu dinilai juga. Kemudian, Bapak Ibu, saya juga menyampaikan bahwasanya saya memiliki kemampuan IT. Nah, dalam hal ini mungkin mengedit video, Canva, Google Sites dan sebagainya yang membuat apa namanya itu kita mempunyai kelebihan dibanding mungkin guru-guru lain masih banyak yang belum eh, mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian yang saya ingat lagi ditanya saya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya pernah gagal angkatan 9 kemarin ditanya kira-kira pada saat gagal kemarin apa yang dilakukan. Jadi saya jawab bahwasanya saya berusaha untuk mendaftar kembali ya. Jangan sampai Bapak Ibu menjawab dengan putus asa dan sebagainya. Jangan usahakan yang positif. Saya jawab bahwasanya saya berusaha mencari kesalahan saya apa karena menurut saya apa yang saya lakukan itu bagus aja. Si mesin mengajar saya bagus, kemudian wawancara saya bagus, tapi setelah mencari ke sana kemari ternyata ada kekurangan saya. Tapi kalau saya sih Bapak Ibu tekankan pada saat simulasi kekurangan pada saat simulasi saja. Saya tidak sampaikan pada saat wawancara karena nanti dikira kita bohong kan. Nah, jadi saya sampaikan bahwasanya pada saat simulasi wawancara saya pakai prompter kemarin yang membuat pada saat layarnya dinyalakan mukanya kita buram menghitam sementara asesor itu butuh apa namanya butuh wajahnya kita juga tampak dengan jelas. Kemudian asesornya bertanya kembali, Bapak Ibu ya, jadi saya tadi diserang dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan, tapi alhamdulillah saya bisa jawab. Ditanya lagi saya, kira-kira Bapak mengetahui kekurangannya itu melalui apa? Apakah bertanya kepada siapa, dan kira-kira hasilnya apa? Apa yang sarannya orang tersebut. Jadi saya sampaikan bahwasanya kalau saya bertanya kepada ada teman, kebetulan teman sewajawat yang guru agama juga yang sudah lulus CGP, saya tanya kira-kira tips-tipsnya apa? Oh, ternyata saya tahu kekurangan saya di mana. Selain itu mencari juga melalui internet kira-kira tips-tipsnya itu untuk lolos apa. Kebetulan ya itu sama Bapak Ibu ya kekurangan saya kalau angkatan CGP saya kemarin itu apa namanya kurang terlalu siap mungkin menurut asesor karena saya mondar-mandir kiri kanan atur layarnya supaya tampak bagus. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tapi eh, jangan lupa intinya jangan lupa pada saat kita menyebutkan kekurangan sampaikan juga bahwasanya kita mampu menutupi kekurangan itu dengan lebih baik. Seperti saya bilang tadi, saya gagal tapi saya berusaha mendaftar lagi mencari kekurangan saya apa, memperbaikinya dan sebagainya itu kan positif ke dalam diri kita ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, apa namanya lagi perubahan pertanyaannya tadi perubahan apa yang Bapak atau Ibu lakukan di sekolah yang mungkin luar biasa yang tidak dilakukan oleh guru-guru lain. Jadi kalau saya sih Bapak Ibu ya, saya kebetulan guru agama. Nah, jadi saya itu banyak-banyak apa namanya curhat sama anak-anak. Kalau misalnya ada yang nakal-nakal, biasanya saya panggil berdua, kemudian saya cerita, curhat, tanya latar belakangnya. Setelah itu saya berikan masukan, motivasi. Dan saya kira itu kelebihan mungkin yang saya miliki dibandingkan guru-guru lain. Tapi tentunya jawabannya bervariasi, tergantung dari teman-teman sekalian. Mungkin ada teman-teman yang kelebihannya mungkin eh, apa namanya mengajari teman-teman pada saat eh, ada yang tidak paham masalah IT kah atau apa kayak lain. Tentunya bervariasi tergantung dari
pengalaman Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu menjawab, jangan jangan berteori ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sendiri, karena jangan sampai Bapak Ibu berteori kemudian diserang dengan pertanyaan yang bukan pengalaman kita, tentunya kita bingung menjelaskannya seperti apa. Tapi kalau pengalaman kita, jawaban kita insya Allah akan bagus. Tapi intinya itu Bapak Ibu, pada saat kita menyebutkan kekurangan kita, tutup dengan hasil yang positif. Contohnya tadi saya ditanya juga apa kekurangannya. Setelah ditanyakan kelebihan, saya ditanya kekurangannya Bapak apa. Ya saya jawab. Kalau saya dulu karena sudah kurang lebih 17 tahun mengajar, awal-awalnya dulu saya sempat suka emosi. Ya namanya masih muda juga ya Bapak Ibu ya, saya suka emosi. Nah, tapi pada saat saya emosi tersebut, terkadang saya tidak nyenyak tidurnya, kepikiran terus. Akhirnya saya berpikir bahwasanya untuk apa sih marah kalau misalnya membebani untuk diri kita, tentunya kurang bagus juga untuk anak-anak. Jadi seiring perkembangan waktu, kita berusaha untuk menjadi lebih bagus, dan intinya Bapak Ibu sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi pada saat Bapak Ibu sebutkan kekurangannya, usahakan sampaikan juga nilai positifnya di akhir. Kemudian di akhir apa ya Bapak Ibu ya? Intinya itu sih, ada beberapa pertanyaan tadi, terutama sisa kedua tadi, tapi alhamdulillah saya bisa menjawabnya Bapak Ibu dengan pengalaman saya. Dan oh ya ada yang lupa. Saya ditanya karena saya pernah gagal, apa yang Bapak lakukan gitu. Kalau misalnya kali ini gagal lagi, ya saya sampaikan bahwasanya saya akan mendaftar kembali sampai lolos. Jadi yang dinilai di situ tentu saya poin daya juangnya Bapak Ibu. Eh, ya memang seperti itu. Saya tetap berusaha untuk mendaftar kembali sampai akhirnya lulus, karena saya melihat teman-teman yang lulus memang mempunyai nilai lebih ya. CGP ini, teman-teman yang lulus guru penggerak itu, saya lihat banyak mempunyai nilai lebih dibandingkan guru-guru yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat bagi yang belum melaksanakan eh, apa sih, bukan simulasi mengajar ya, tes wawancara. Mudah-mudahan lancar Bapak Ibu, jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian itu intinya juga siapkan KTP, masuk 15 menit sebelum asesor masuk, jangan sampai asesornya menunggu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.